Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa ashdaqul qailina a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun para alim ulama, sesepuh bini sepuh, para ustaz hujjaj, wabil khusus jamaah musholla Baitul Huda yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah curah limpahkan kepada kita. Di antaranya Allah masih kasih kita nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan, sehingga dalam kesempatan ini kita masih menjalankan taat ibadah kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat teriring salam kita sanjungkan kepada Nabi junjungan alam, Nabi agung, Nabi besar Sayyiduna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setiap mengikuti tuntunannya. Harapan besar kita kelak nanti kita menjalankan taat, kelak nanti kita pun mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Liridha'illahi wa li syafa'ati Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa la hadrati wa la khususan li talifil bayan fi fiqh Imam Syafi'i, ta'liful Imam Yahya bin Abil Khair bin Salim bin As'ad bin Abdullah bin Muhammad bin Musa bin Amr al-Muradi nafa'ana Allah bihim min ulumihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim
Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab sholatul kusuf atau sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Pada materi sebelumnya sudah kita sampaikan terkait dengan kaifiyah sholatul kusuf atau tata cara sholat kusuf, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempraktikkan, memberikan contoh kepada kita, terkhusus untuk kita umatnya, terkait dengan sholatul kusuf. Sholat kusuf panjang berdirinya, panjang rukuknya, panjang sujudnya. Sampai kapan? Hatta yanjali, sampai cahaya yang tadinya tertutup, cahaya matahari yang tertutup, cahaya rembulan yang tertutup, hatta yanjali, sampai tampak kembali. Maka kenapa sholatul kusuf itu durasinya sampai lama? Bahkan rakaat pertama bacanya Al-Baqarah, atau rakaat kedua lebih pendek dari itu, tapi durasinya begitu lama. Sholatul kusuf itu dilakukan dengan 2 rakaat, 1 rakaat 2 kali ruku. Jadi kalau dihitung dalam 2 rakaat itu ada 4 kali ruku. Anna Ibni Abbas wa Aisyah radhiyallahu anhuma rawaya anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-khusufi rakaatain. Dari Ibnu Abbas, dari Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anhuma rawaya. Jadi keduanya meriwayatkan, Ibnu Abbas, Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat al-khusufi rakaatain. Beliau melakukan salat khusuf. Kalau khusuf berarti gerhana rembulan. Rakataini 2 rakaat. Fi kulli rakaatin ruku'ani, di setiap 1 rakaat 2 kali ruku. Qala fil ibadah, dalam kitab Al-Ibanatul Ahkam min Syarhi Bulughil Maram, idzam taddal khusufu wa huwa fi sholati fahal yazidu ruku'an akhar. Apabila imtaddal khusuf, rupa-rupanya imtaddal khusuf gerhananya manjang, sholat udah mau selesai tapi belum juga terang. Wa huwa fi sholah, sedangkan itu dalam kondisi sholat. Fahal yazidu ruku'an akhar, apakah mesti harus nambah ruku yang terakhir? Fihi wajhan, di sini ada 2 sudut pandang. Yang pertama, yazidu, tambahin. Walau imtadda 10 rakaatin, walaupun meskipun harus diperpanjang 10 rakaat. Jadi rukuknya itu ila ayyan jaliya, sampai tampaknya cahaya. Wa ala hadza yuhmalu ma warada min al-akhbari fi ziyadah ala ruku'ain. Wa ala hadza, pendapat ini diambil karena hadza yuhmalu ma warada minal akhbari fi ziyadati ala ruku'ain. Ini melihat, jadi menganalogikan dalam 1 rakaat saja bisa ditambah dengan 1 kali ruku. Buat apa memperpanjang tadi bacaannya? Kemudian yang kedua, wasani wa huwa tariqatu ashabinal baghdadiyin wa huwa al-ashah. Pendapat yang kedua melalui jalan para sahabat di kalangan Baghdadiyin wal ashah, dan ini yang sahih, annahu la yazid,
bahwasanya itu nggak perlu ditambah lagi, la yazidu, ya, tetap 2 rakaat. Li anal akhbar fi ziyadati ala ruku'ain ghairu sahihah, karena sesungguhnya di dalam khabar fi ziyadah, ya, nambahin dengan ruku' lagi ghairu sahihah, itu tidak sahih. Jadi cukup saja dengan tadi apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, cukup melakukan sholat itu dengan 2 rakaat, fi kulli rakaatin ruku'ani, di setiap satu ruku 2 kali, di setiap satu rakaat 2 kali ruku. Qala fil ibadah, dalam kitab ibadah, fa in tajallal khusuf wa huwa fil qiyamil awal fa hal yatajawwazu wa yaqtasiru ala ruku'i wahid. Kalau yang tadi rupa-rupanya manjang tuh, apa namanya gerhananya manjang, rupa-rupanya udah mau selesai 2 rakaat belum selesai, belum tampak cahaya. Permasalahan yang kedua, bagaimana kalau memang fa in tajallal khusuf, jikalau memang tajallal khusuf, gerhana matahari sudah menyingsing, cahaya makin dikit-dikit makin tampak, wa huwa fil qiyamil awal, dan itu berada posisi fi shalah fil qiyamil awal, dalam salat, dalam berdiri yang pertama. Fa hal yatajawaz wa yaqtasiru ala ruku'i wahid, maka apakah yatajawaz, diperingan, wa yaqtasiru ala ruku'i wahid, kemudian diringkes yang tadi fi kulli rakaatin ruku'ani, dalam 1 rakaat 2 ruku, apakah mesti harus dalam 1 rakaat fi kulli rakaatin rakaatan, apakah setiap rakaat hanya 1 ruku? In qulna yazidu ruku'an idzam taddal khusuf iqtasara haguna ala ruku'i wahid, wa in qulna huna kala yazidu lam yaqtasir haguna. Jadi kalau memang yazidu ruku'an idzam taddal khusuf iqtasara haguna ala ruku'i wahid, jadi pendapat pertama ya nambahin, kalau memang itu menambahkan 2 rakaat ya ala ruku'i wahid, rukuknya 1 aja. La yazidu lam yaktasir haguna, pendapat yang kedua, la yazid lam yaktasir, nggak perlu ditambah, nggak perlu diperpendek. Kalau bil ibadah, jadi pendapat yang kedua ya tetap saja apa saja yang dicontohkan oleh Rasulullah, tetap dengan 2 kali ruku dalam 1 rakaat itu, ya, tidak perlu lantas yang tadi karena manjang ditambahin rukunya, atau karena pendek dikurangin rukunya, tetap dilakukan dengan cara fi kulli rakaatin ruku'ani, di setiap 1 rakaat 2 kali ruku. Qala fil ibadah, kemudian dalam kitab ibadah disebutkan wa in faragha minas shalah, jika memang selesai melaksanakan dari sholat, walam yanjalil khusuf, kemudian belum juga tampak cahaya, fahal yaudu ila sholat, apakah mesti harus diulang lagi sholatnya? Ingkulna, jika dikatakan yazidu ruku'an law imtaddal khusuf ada ila sholat, wa ingkulna la yazidu ruku'an lam yaud ila sholat. Jadi yazidu ruku'an law imtaddal khusuf, pendapat pertama nambahin ruku kalau memang manjang khusufnya, ada ila sholat, balik mengulangi sholatnya. La yazidu ruku'an walam ya'ud ila sholat, pendapat yang kedua nggak perlu nambah ruku, nggak perlu nambah sholat, nggak perlu ngulangi lagi sholat itu, jadi tidak perlu. Jadi la yazid ruku'an lam ya'ud ila sholat itu. Jadi memang
Durasi lama itu tujuannya ya kita diajak fafza'u ila dzikrillah, bersegera untuk ingat Allah ya. Ini bagian dari tanda ayatum min ayatillah, tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita diperintahkan untuk ingat Allah, zikir ya, ingat Allah itu dengan berzikir. Salat bagian daripada zikir ya, aqimis sholata lidzikri ya, dirikan salat untuk mengingatku. Ini jangan sampai disalah tafsirkan. Oh ternyata sholat itu buat ingat Allah. Oh yang penting ingat, kagak sholat ya, kan gitu. Banyak orang begitu ya. Jadi ingat doang, waktunya sholat ya udah ingat, udah. Cuman ingat, timbang ingat doang, sholat enggak. Ini nauzubillah min dzalik gitu. Maka hati-hati dengan pemahaman seperti ini. Bisa ditelan mentah-mentah, Al-Quran kan begitu, kemana begitu. Wal wajhul madhkur bil ibana fi ziyadatir ruku'i gharib ya, jadi ini gharib kalau nambahin ruku itu bagian daripada suatu keanehan. Jadi tetap tidak perlu nambahin ruku, tidak perlu juga ngulangin sholatnya. Kalau memang mau antara memilih gitu kan, tidak tambah ruku, mau kalau memang tidak mau menambah ruku ya tidak perlu ngulang ya, ikutin tetap dengan fi kulli raqatin ruku'an, tapi diperpanjang ayatnya gitu. Jadi nggak perlu nambah rukunya, nggak perlu nambah nggak perlu ngulang lagi ya, jadi nggak perlu diulang lagi, tetap. Masalatun qala fil ibadah wa in adrakal makmum al imama, jika memang ada makmum adrakal imam, nemuin imam fir ruku'i tsani, di rakaat yang kedua, atau disebutkan fir ruku'i tsani, pada ruku' yang kedua. Faqad qala Syafi'i lam yakun mudrikan litilkar rak'ah li'annahu lam yudrik mu'dhamaha. Qala Syafi'i fala hadza fa'ala hadza yaf'alul ma'mum ma baqiya minar rak'ati mutaba'atan li imami. Jadi umpama kan tadi setiap satu kali ruku itu 2 rakaat. Terus gimana kalau makmum itu ketemu, kalau kita kan disebut kalau memang dia masih bertemu dengan rakaat dan ruku bersama imam ya, maka terhitung dia 1 rakaat ya, dalam makmum masbuk gitu ya. Fa'ala hadza yaf'alul ma'mum ma baqiya minar rak'ati mutaba'atan li imami, maka makmum ya mengerjakan ma baqiya minar rak'ah, ngikutin apa yang minar rak'ati mutaba'atan li imami ya, apa yang diikutin oleh makmum ngikut kepada imam, udah ikutin. Wa yusalli ma'ahu rak'ata tsaniyah, kemudian ia mengikuti juga rakaat yang kedua. Fa idza sallamal imam qamal ma'mum fa in kana al-kusufu baqiyan shalla raka'at tsaniyah bi hayatiha. Jadi dianggap fa idza sallamal imam qamal ma'mum, ketika imam salam qamal ma'mum, tadi yang ketinggalan dia berdiri tuh ya, berdiri untuk nambahin rakaat. Fa in kana al-kusufu baqiyan shalla raka'at tsaniyah bi hayatihima wa in tajalla al-kusufu shallaha wa tajawwaza fiha. Jadi ketika imam salam makmum bangkit lagi karena dianggap dia masbuk, ketinggalan ruku yang pertama gitu. Meskipun itu masih pada raqatil ula, dalam rakaat yang pertama, tapi dia ketinggalan dalam ruku yang
pertama dia hanya ngikut rukuk yang kedua. Maka bangkit lagi sholat rakaat tsaniyah, ya, dia bangkit untuk melakukan rakaat. Ya bihayatihi mas seperti halnya tadi 2 kali rukuk, ya. Kemudian wa in tajallal kusufu sholaha. Kalau memang dia dalam sholat itu ternyata kusuf gerhana sudah menyingsing, cahaya sudah kelihatan, wa tajawwaza biha, ya. Artinya diperingan saja, diringankan saja dalam pelaksanaannya. Fa illam yaqra fi kulli qiyamin illa bi ummil kitab illa bi ummil Qur'an ajza'ahu li anna al fardhata tujzi'u bi dzalik. Fa nafilatu bi dzalika ula. Maka jika lam yaqra fi kulli qiyamin, di dalam setiap berdiri tidaklah ia membaca, ya, tidak baca surat yang tadi dianjurkan Al-Baqarah, ya. Rukuknya juga kan dianjurkan baca surat Al-Baqarah. Kemudian atau nggak bisa ya sepanjang durasinya itu seperti baca surat Al-Baqarah. Jika memang dalam berdiri untuk sholat kusuf maupun khusuf tidak membaca lam yaqra fi kulli qiyamin illa bi ummil Qur'an, kecuali hanya dengan ummul Qur'an atau ummul kitab atau kita sebut Al-Fatihah, ajza'ahu, boleh, karena itu yang rukun. Li'anal fardhata tujzi'u bidzalik, fanafilatu bidzalika aula. Memang kan itu kan yang fardu. Jadi yang fardu adalah surat Al-Fatihah, itu menjadi bagian daripada rukun. Maka disebutkan enggak, dianggap tidak terhitung sholat kita kalau memang tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa qala sahibut taqrib idza adrakahu fir ruku'i tsani kana mutlikan lirrak'ah. Wa haka sayyidina annahu law iktasara ala ruku'i wahid ajza'ahu. Sahibut taqrib idza adrakahu fir ruku'i tsani kana mutlikan lirrak'ah. Apabila, kalau menurut sahibut takrib disebutkan apabila ia bertemu, berjumpa fir ruku'i tsani, dalam ruku' yang kedua, kana mudrikal lirrak'ah, dianggap ia berjumpa mendapati 1 rakaat bersama imam. Jadi kalau tadi disebutkan tambah lagi, tambahin berdiri lagi untuk sholat, menambah 1 rakaat. Wa masalatun fa idza faragha minas shalah, kalau udah selesai dari sholat. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa sholat kusuf atau sholat gerhana itu sama halnya dengan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Hukumnya sunnah, boleh dilakukan sendiri, tapi disunahkan jamaah. Karena apa? Ada sunnah khutbah setelah sholat seperti halnya sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Maka fa idza faragha minas shalah, maka jika selesai dari sholat, fasunnatu ayyaktuba, maka sunnahnya itu ayyaktuba khutbatain yafsilu bainahuma bijilsah. Jadi khatib berkhutbah dengan 2 khutbah dan memisah di antara 2 khutbah itu dengan duduk di antara 2 khutbah. Yahmadullah fihi wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusi bi taqwallah wa yaqra'u ayatan lima zakarnahu fil jum'ah. Sama seperti halnya rukun-rukun khutbah dalam khutbah Idul Fitri, Idul Adha maupun khutbah Jum'ah. Yahmadullah fihima, jadi memuji Allah dalam 2 khutbah. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan salawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
wa yusi bittaqwallah, ya, wasiat takwa atau minimal ittaqullah, wasiat takwa. Wa yaqra'u ayatan, baca minimal 1 ayat lima zakarnahu fil Jum'ah, sebagaimana apa yang telah disebutkan dalam Jum'ah. Qala Syafi'i, jadi dalam khutbah itu wa yahutsuhum 'ala shadaqah wa ya'muruhum bit taubati wal istighfar wan nuzu'i 'anil ma'ash. Jadi ada ajakan seruan dalam khutbah khutbah gerhana, ada ajakan seruan agar apa? Perbanyak sedekah, agar pada bersedekah, perbanyak seruan ajakan untuk umat bersedekah. Kemudian wa ya'muruhum bitaubah, perintahin buat apa? Ya, buat bertaubat. Gitu. Jadi sedekah, bertaubat, wal istighfar, dan istighfar. Kenapa? Innal mu'mina idza aznaba kanat sunuqtatan sauda fi qalbi. Orang yang beriman itu ketika berdosa, dalam hati kita ibarat kertas putih. Tiap kali kita dosa maka ada nuktah, titik hitam. Dosa lagi, titik lagi. Dosa lagi, titik lagi. Dosa sampai penuh hati kita, penuh dengan nuktatan sauda. Jadi titik hitam. Bagaimana titik hitam ini kalau dibiarkan maka akan mengeras. Kalau hati sudah keras, susah untuk menggapai hidayah, menerima hidayah. Nasihatin susah. Ya, lebih keras ketimbang batu. Kalau batu tetesin air dia berlubang, hati yang keras susah. Karena apa? Ini hati yang berpenyakit, kemudian penyakitnya tak segera diobati sehingga Allah tambah penyakitnya. Kalau sudah tambah penyakitnya, cenderung hati itu akan mati. Berawal dari tadi nuktah yang dibiarkan. Maka ajakan istighfar. Idza naza'a wastaghfara syaqala qalbu. Ketika gimana ini buat nyuci kita punya hati, ya, agar jernih lagi kita punya hati, mudah menerima petunjuk, ya, mudah menerima nasihat, punya rasa empati, peka terhadap sekelilingnya. Ini dengan cara idza naza'a wastaghfara syaqala qalbu. Ya, dia apa? Dia nazak dengan cara mencabut dari perkara yang maksiat dan dosa, wastaghfar, mohon ampun. Syaqala qalbu, maka hati akan jernih kembali. Ya, maka ajakan untuk apa? Wa ya'muruhum bitaubat, untuk taubat. Kemudian istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nuzu'i 'anil ma'asi, ya, kemudian tadi mencabut, bernazar untuk apa? Tidak berbuat maksiat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu qad ruwiya dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sungguh itu apa yang telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi konten isi dalam khutbah itu ajakan sedekah, perintah bertaubat, banyakkan istighfar, kemudian nuzu' anil ma'as, ya, cabut, angkat kaki lah ibaratnya dari maksiat-maksiat yang kita lakuin. Dalilutna maruyan Aisyah annaha qalat, apa yang diriwayatkan dari Ummul Mukminin Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya beliau berkata, lamma kasabati syamsu, tatkala terjadi gerhana matahari, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdiri, fasalla, kemudian beliau salat, wa sabat salatahu nahwa mimma dzakarnahu,
Maka sifat sholat beliau sebagaimana apa yang tadi sudah disebutkan dalam kaifiyah sholatil khusuf, sholatil khusuf atau sholatil khusuf. Falamma tajalati syamsu, ketika telah terang tampak cahaya, telah menyingsing tuh yang namanya gerhana insarafa, maka beliau pun pergi. Wa khotoban nas, beliau berkhutbah di hadapan umat. Fadzakarallah wa asna alaih, kemudian beliau ingat zikir kepada Allah, wa asna alaih, memuji kepadanya. Wa qala ya ayyuhan nas, kemudian beliau menyeru, wahai manusia, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna syamsa, sesungguhnya matahari, wal qamara, dan rembulan, ayatani min ayatillah, ayat tanda-tanda daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. La yakhsafidna la yakhsifani li mauti ahadin wala li hayati. Tidaklah dua gerhana itu menjadikan sebab atau matinya seseorang atau hidupnya seseorang. Itu adalah ayat Allah, tanda, ya, tanda kebesaran Allah. Ya, seperti kita bagian daripada ayat matahari, rembulan ayat Allah, manusia ayat Allah, bumi ayat Allah. Apa yang ada di antara langit dan bumi itu bagian daripada ayatun min ayatillah, tanda, ayat daripada tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Fa idza ra'aytum dzalik, maka apabila kalian lihat itu perkara tersebut, atau kalian lihat fenomena itu, gerhana matahari maupun gerhana rembulan, maka fad'allah, minta, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa kabbiru, bertakbirlah kalian, wa tasaddaqu, dan bersedekahlah kalian. Ya, kita diperintahkan untuk sedekah. Tsumma qala ya ummat Muhammad, kemudian beliau berkata, hai umat Muhammad, wallahi, demi Allah, lau ta'lamuna ma a'lam, beliau mengatakan seandainya kalian tahu apa yang aku tahu, la dhahiktum qalilan wa la baqaitum katsiran, maka sungguh engkau akan sedikit tertawa, banyak menangis. Ini pesan Rasulullah itu. Lau ta'lamuna ma a'lam, seandainya kalian itu tahu, ya, apa yang aku tahu itu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran, maka sungguh kalian akan sedikit tertawa, banyak nangis. Emang kan kita yang tahu kita mah enggak banyak, Pak. Ya, tahu kita enggak banyak, ya timbang ya udah ngejalanin hidup, ya jalanin aja sesuai dengan proses kita. Kita ini ngejalanin sebuah proses. Diperintah jalanin, dilarang tahan. Ini ya normal-normalnya begitulah, ya. Normalnya begitu. Diperintahkan oleh Allah, ya jalani. Dilarang, ya jangan terjang. Gitu. Itu normatif aja tuh. Ya itu yakin normatif kan begitu. Kalau kita nggak menormatif yang lebih, ya kita tambah sunnahnya, tambah lagi ingat Allah, ya. Itu kita nggak mau yang kalau yang normatif ya udah dilarang, yang wajib kita jalanin, yang haram kita jauhin, ya itu normatif aja. Gitu. Kalau mau yang lebih, ya jangan pada zona yang aman. Kita kadang-kadang kan udah di zona nyaman, gitu ya. Zona yang lebih lah. Seperti apa yang tadi disampaikan oleh Rasul, lau ta'lamuna ma a'lam, ya. Kalau kalian tahu apa yang ku tahu, masya Allah, la dhahiktum qalilan, sungguh kalian akan tertawa sedikit tertawa, banyak nangis. Kalau kita banyak tertawa
yang tertawa. Dikit nangis ya. Jarang nangis. Coba kapan terakhir nangis? Kapan? Coba ayo. Lagi kapan gitu kan? Kita nangis kapan? Nangisin apa? Gitu kan? Kalaupun nangis air mata kita itu nangis karena apa? Karena dosakah? Atau karena harta yang hilangkah? Ya? Atau karena apa? Kita nangis. Kan gitu. Jadi nangis ya di sini disebutkan nangisin dosa, ya, nangisin salah, ya. Ini yang disebutkan oleh Rasul. Wala bakaitum katsiran, sungguh kalian bakal nangis, banyak nangis. Ya ini. Wali adnaha salatu nafilah yusannu lahal jamaah tanfaridu bi waqtin fakana min sunanihal khutbah kala idain. Dan karena sesungguhnya sholat tersebut hukumnya nafilah, sunnah, yusannu lahal jamaah, dan disunahkan untuk jamaah. Tanfaridu bi waqtin, boleh juga dilakukan dengan sendiri. Fakana min sunanihal khutbah, dan kesunahannya pula itu adanya khutbah, ya, khutbah Idul Fitri sebagaimana khutbah Idul Fitri dan khutbah Idul Adha, ya. Jadi dilakukan itu setelah sholat. Karena Idain seperti 2 hari raya itu. Faqaluna nafilah itirazu minal fardha wa qaluna yusannu lahal jamaah. Ya, itiraz. Jadi memang hukumnya sunnah. Qala ashabuna arada annahu yaktubu fil kusufi bis safar wa fi ghairi adadin illa annahu idza kana munfaridan lam yaktub. Arada annahu yaktubu fil kusufi bis safar. Ya, menghendaki sesungguhnya berkhutbah dalam khutbah salat kusuf meskipun dalam perjalanan ikut melakukan salat khusuf. Idza kana munfaridan, kalau lagi sendiri ngejalaninnya, ya, umpama tidak bisa ikut jamaah dalam sholat khusuf, sholat gerhana, maka sholat. Kemudian lam yakhtub, nggak perlu khutbah gitu. Dan dia sholat sendiri, habis sholat dia khutbah. Khutbahin siapa? Gitu ya. Jadi nggak perlu khutbah. Karena li'annal khutbata liwa'zi ghairi wa tadhkiri. Karena khutbah, sesungguhnya khutbah itu tujuannya adalah liwa'zi ghairi, untuk memberikan nasihat kepada yang lain. Lah ini timbang sendiri aja, gitu kan. Jadi timbang sendiri nggak perlu khutbah. Siapa yang dinasihati? Liwa'zi ghairi, tujuan khutbah. Wa tadhkiri, dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu diantara beberapa kesunahan yang dilakukan dalam sholat khusuf maupun kusuf, atau disebut kusufain, 2 sholat gerhana matahari maupun gerhana rembulan. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan. Ya. Ustaz, kalau sholat gerhana matahari kita tahu waktunya ya. Karena kan kalau sholat gerhana bulan pada saat malam memang. Tadi Pak Ustaz bilang kalau kita jamaah, pas jamaah kita bagian baru udah rakaat kedua. Nah, untuk kita yang telat bangun, maksudnya kita mau ikut jamaah sementara di jamaah kita ini lagi khotib lagi udah mulai, kita kan telat tuh. Apa kita di situ sholat aja langsung? Boleh sholat gerhana bulan ya. Maksudnya itu. Jadi kalau memang kondisinya masih gerhana, sholat. Itu. Kan kalau udah khotib biasanya udah selesai gerhananya ya Ustaz ya, baru khotib mulai, begitu. Ya. Jadi kalau memang sudah selesai maka tidak perlu lagi sholat. Kita datang ke masjid, kita ya udah khutbah biasa, aja, dengerin saja. Dengerin khutbah saja. Ya. Jadi kalau memang tadi Pak Ustaz bilang kalau pada panjang waktunya gerhana itu suratnya diperpanjang. Ya. Pada saat kita datang
kebetulan tinggal khotibnya yang khutbah lagi di keramaian, berarti kita nggak usah sholat. Kalau memang sudah sempurna tampak cahaya. Kalau maksud saya kalau gerhana bulan kita memang bangunnya kadang-kadang telat. Iya. Gitu. Jadi gini, fa illam yusalli lil khusufi hatta tajalla. Maka jika ya fa illam yusalli lil khusufi hatta tajalla lam yusalli. Kalau memang hatta tajalla itu kan maksudnya sampai dengan terang, tampak lagi cahaya, maka lam yusalli, enggak perlu salat. Liqouli sallallahu alaihi wasallam fasallu hatta tanjaliya. Maka salatlah kalian sampai tampak cahaya, sampai terang lagi. Kalau memang wa in tajalla ba'dul kusuf, jika memang sudah terang tapi baru sebagian, jaza ayat tadi as-shalah, boleh. Kalau masih terang tapi baru sebagian belum semua itu terangnya, maka boleh jaza ayat tadi as-shalah. Jadi boleh melakukan sholat. Tapi kalau sudah terang nggak perlu. Gitu. Karena salatnya itu kan karena gerhana. Berarti kalau sudah terang namanya udah nggak gerhana. Kan itu. Kan hatta tanjaliyah sampai terang. Kama law lam yankashif ghairu ma baqiya. Jadi kalau masih ada sisa ya udah sholat aja. Gerhana bulan kan malam. Ya kan terangnya nggak jelas. Nggak jelas. Jadi pernah waktu itu kemalaman ya? Apa kesiangan? Oh kalau ya ini. Iya. Kan pada saat kita kan belum tahu. Iya. Kadang-kadang diberitain BMKG bilang nanti jam 1 malam terjadi gerhana kan gitu. Kadang-kadang ketiduran gitu. Belum pernah. Oh baru dah. Jadi masjid pernah ngadain? Masjid juga jangan ngadain. Belum. Matahari? Pernah ya? Pernah matahari. Iya. Gerhana rembulan. Tapi kan penjelasannya baru sekarang, dulu kita belum tahu. Iya. Emang baru nyampe babnya. Gitu. Kamu dulu nggak ada sih kalau gitu tuh. Nggak. Adanya kontekan. Iya. Malam itu ya kontekan itu. Ya kalau ya itu budayanya gitu kan, kalau lagi gerhana pada ngumpet. Iya. Di kolong apalah gitu. Tapi yang hamil itu kan suruh masuk kolong. Masuk kolong ya. Jadi itulah yang disampaikan oleh Rasul, itu ayatan min ayatillah, itu tanda kebesaran Allah. Enggak bakal nyebabin, bukan perantara sebab kematian seseorang atau hidupnya seseorang. Maka justru di situ banyak yang ingat Allah. Yaitu tadi ada gerhana pada ngumpet itu kan, takut mati gitu. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini saja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi saya pribadi dan jamaah sekalian. Harapan besar kita menjalankan ketaatan ibadah kita sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.